Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan peserta didik terkait isu kekerasan seksual, Bapak dan Ibu perlu mengidentifikasi kebutuhan pemahaman lebih lanjut dengan contoh topik sebagai berikut. Topik-topik ini bisa ditujukan untuk peserta didik, orang tua, ataupun untuk semua warga satuan pendidikan. Dan topik sangat mungkin berbeda di setiap satuan pendidikan. Jadi, daftar ini hanya contoh dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan di masing-masing satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga bebas menentukan judul yang lebih menarik dengan menggabungkan topik-topik tadi. Dari daftar di atas, kita bisa mengusulkan kepada kepala satuan pendidikan dan guru kelas untuk mengintegrasikan topik tertentu dalam proyek profil. Misalnya, topik berani menolak dan bilang tidak, dan apa yang harus dilakukan bila mengalami atau melihat kekerasan seksual. Dapat ditindaklanjuti sebagai salah satu topik proyek profil dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raga, di mana peserta didik dapat terlibat aktif dan berkontribusi untuk mencegah dan mengenali kekerasan seksual di rumah dan satuan pendidikan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa membuat tabel dan menentukan perencanaan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ajaran. Perencanaan dapat dibagi menjadi per 3 bulan atau per kuartal untuk mempermudah pemetaan kegiatan dan perencanaan pelaksanaannya. Kolom juga dapat ditambahkan untuk menentukan siapa sasaran dari kegiatan tersebut. Lalu setelah itu, kita dapat terlebih dahulu memasukkan apa yang sudah kita lakukan dalam proses pemetaan kebutuhan peserta didik. Seperti observasi dan kegiatan pemetaan kebutuhan peserta didik, serta proses analisisnya. Observasi di awal tahun ajaran dilakukan sebagai bagian dari pemetaan kebutuhan peserta didik dan untuk melihat perkembangan dari program yang direncanakan. Observasi juga perlu dilakukan lagi di setiap kuartal untuk melihat perkembangan dari program yang direncanakan. Berikutnya, Bapak dan Ibu dapat memasukkan program dan kegiatan yang akan dilakukan ke dalam baris berikutnya pada tabel. Contohnya, kelas orang tua akan dilakukan di 2 kuartal, yaitu di kuartal 2 dan kuartal 4. Sedangkan seminar orang tua akan diadakan di kuartal 3. Mengapa kelas dan seminar orang tua dibedakan? Seminar biasanya dilakukan untuk topik umum yang ditujukan untuk semua orang tua. Sedangkan pada kelas orang tua, topik dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan peserta didik di kelas tertentu, seperti tertera pada contoh di tabel. Dengan rentang usia kelas 1-6 yang cukup besar, seminar orang tua juga dapat dibedakan antara kelas 1-3 dan kelas 4-6 dengan topik yang berbeda. Kembali lagi, Bapak dan Ibu bisa menentukan sesuai kebutuhan di satuan pendidikan Bapak dan Ibu ya. Lalu, kelas pembekalan untuk peserta didik dapat dilakukan secara bertahap sesuai kelas mana yang paling membutuhkan layanan dasar ini. Di tabel contoh, kelas pembekalan didahulukan untuk kelas 1-2 dengan pertimbangan peserta didik baru bergabung di satuan pendidikan dan masih tergolong usia dini sehingga membutuhkan pembekalan lebih dahulu. Namun, pelaksanaan kelas pembekalan juga dapat ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan yang lebih mendesak. Misalnya, sudah ada isu mengenai kekerasan seksual di kelas 3. Maka, kelas pembekalan untuk kelas 3 dapat dilakukan terlebih dahulu. Pada contoh terlihat kelas pembekalan akan berlangsung selama 2 kuartal dengan mengingat ada beberapa topik kegiatan yang akan dilaksanakan tersebar dalam rentang 2 kuartal tersebut. Demikian seterusnya. Bapak dan Ibu dapat memasukkan semua kegiatan layanan dasar atau layanan lainnya pada tabel yang sama. Tabel ini dapat dijadikan sebagai pengingat pelaksanaan dan persiapan pelaksanaannya. Setelah menyusun perencanaan dalam bentuk tabel tadi, kita perlu berkonsultasi dengan Kepala Satuan Pendidikan untuk memberitahu hasil pemetaan kebutuhan peserta didik dan mengajukan program dan kegiatan yang kita usulkan.
Penting sekali untuk pimpinan sekolah memahami tujuan dan menyetujui program. Persetujuan ini diperlukan terkait dengan waktu pelaksanaan dan juga anggaran yang dibutuhkan agar program ini berjalan dengan baik. Setelah perencanaan layanan dasar disetujui oleh pimpinan satuan pendidikan, kita dapat melanjutkan perencanaan yang lebih detail agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan. Bagaimana pelaksanaannya akan dibahas di video berikutnya ya.